Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Azhar, kelas MIF 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek was saya dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya mengangkat tentang support vector regression FPR dengan kernel radial basis function untuk memprediksi laju inflasi di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Untuk latar belakang, inflasi adalah indikator makroekonomi utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Prediksinya penting bagi kebijakan moneter BI maupun fiskal pemerintah. Support vector regression SPR dengan kernel radial basis function influence RGF unggul menangani hitungan non-linear pada data time series seperti inflasi sekaligus bahan overfitting. Penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan dari misalnya dari NIH 2002 dengan data diperluas ke 2024 dan penambahan fitur lab otomatis serta fitur musiman agar model benar-benar dapat korelasi. Nah, langsung saja. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk rumusan masalah itu bagaimana menerapkan SPF untuk memprediksi inflasi bulanan Indonesia, bagaimana pengaruh grid search terhadap parameter terbaik si Epsilon gamma, bagaimana kinerja model berdasarkan RMSE, MAE, MAPE, dan R2, bagaimana hasil peramalan inflasi untuk beberapa bulan ke depan. Untuk tujuan penelitian, membangun model prediksi inflasi bulanan menggunakan SVR, kernel RBF, menentukan parameter terbaik melalui grid search plus time series split CV, mengukur akurasi model melalui RMSE, MAE, MAPE, dan R2, melakukan peramalan inflasi 6 bulan ke depan dengan bahan analisis ekonomi. Kita lanjut untuk deskripsi datasheet. Jadi Januari 2015 sampai Desember 2024 itu periode data 120 itu observasi bulanan, 1,07% sampai 7,26% rentang nilai inflasi OECD atau BPS atau BI sumber data. Data inflasi bulanan Indonesia berbasis indeks harga konsumen IHK dalam bentuk presentasi bulanan tahunan year on year dikom dikompilasi dari rilis resmi OECD Main Economic Indicator konsisten dengan publikasi BPS dan Bank Indonesia. Variabel target inflasi YoY diprediksi menggunakan fitur lag autoregresif dan musiman. Lanjut. Oke, untuk fitur engineering, 6 fitur input model. Yang pertama, uh, lag tipe data numerik, deskripsi nilai inflasi 1 bulan sebelumnya. Yang kedua, lag 2 numerik dan tipe data numerik, deskripsi nilai inflasi 2 bulan sebelumnya. Yang ketiga, sama deskripsi nilai inflasi 3 bulan sebelumnya. Yang lag yang eh, fitur lag 6 tipe data numerik inflasi 6 bulan sebelumnya T6. Untuk yang lag 12 numerik sama inflasi 12 bulan sebelumnya T12 menangkap pola musiman tahunan.
Dan untuk bulan itu kategorikal 1 sampai 12 bulan. Bulan kalender saat observasi menangkap efek musiman. Setelah fitur fitur engineering data efektif pemodelan berkurang menjadi 108 observasi, 12 baris awal tanpa riwayat lat dihilangkan. Lanjut, di sini kita akan melihat eksplorasi data pola inflasi dari 2015 sampai 2024 untuk plot time series inflasi bulanan. Dari kita bisa melihat di sini plot time series inflasi bulanan Indonesia untuk pengamatan kunci level tertinggi di 6% di awal 2015, untuk yang terkendali 2 sampai 4% selama 2016 sampai 2019, untuk turun tajam ke 1% saat pandemi 2020-2021, melonjak ke 6% tahun 2022. Harga energi dan BBM melan- melandai bertahap 2023 sampai 2024. Lanjut. Oke, di sini distribusi statistika deskriptif, distribusi inflasi bulanan 2015 sampai 2024. Kita bisa melihat tabel statistika deskriptif di sini minimumnya 1,07%, maksimum 7,26%, rata-rata min 3,36%, median 3,19%, standar deviasi 1,50%. Lanjut. Untuk support factor registration and canal RBF, support factor registration FVF, pengembangan SVM untuk regresi mencari fungsi yang mendekati seluruh data input dengan error sekecil mungkin, tahan overfitting, dan menghasilkan model yang lebih general. Untuk kernel radial basis function RBF, kernel kernel Gaussian yang memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi tanpa perhitungan yang split, sangat sesuai untuk data inflasi yang bersifat non-linear. Lanjut, untuk tahapan penelitiannya CRISP DM, dia yang pertama business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam development. Untuk untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan prediksi inflasi, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga fitur lag normalisasi split, yang keempat SPF dasar grid search, yang kelima evaluasi performa training and testing, dan yang terakhir forensik 6 bulan ke depan. Untuk persiapan data, split training and versus testing, fitur engineering like observasi T1, T2, T3, T6, T12 plus fitur musiman bulan kalender, normalisasi mix sampai max normalization, pembagian data kronologis 80/20 training and testing, total data setelah feature engineering yaitu 108 observasi. Kita bisa melihat pembagian datanya untuk total 180 108 observasi. Oke, lanjut. Oke, untuk grid search optimization parameter terbaik yaitu divalidasi dengan tem split course validation 5-fold, menjaga urutan kronologis data agar tidak terjadi kebocoran informasi masa depan. Di sini juga kita bisa melihat RSM cross validation berdasarkan jumlah forecast. Lanjut. Untuk evaluasi model SVR sampai SVR, pembangunan metric error, data training, data testing, kita bisa melihat di 0,0,80 model menjelaskan 80% variasi data aktual. Nilai RMSE testing sedikit lebih tinggi dibanding penelitian acuan 0,0020 data 2015 sampai 2020.
Wajar karena periode ini mencangkup volatilitas tinggi, lonjakan inflasi 2022, dan model melakukan prediksi out of sampel sesungguhnya, kan curve fitting. Lanjut untuk prediksi versus aktual, training and testing. Di sini kita bisa melihat aktual, prediksi versus aktual data training versus prediksi versus aktual data testing. Eh, dan juga kita melihat juga contoh perbandingan data testing. Di sini ada periode dari 2023 sampai eh, s- sampai dari 03, 04, 05, 06 sampai 12, aktual, eh, prediksi dan selisih. Kita bisa lihat di sini untuk perbandingan datanya. Lanjut, untuk hasil peramalan inflasi 6 bulan ke depan, kita bisa melihat eh, peramalan dilakukan secara rekursif. Hasil prediksi 1 bulan digunakan kembali sebagai fitur lag untuk memprediksi bulan berikutnya. Perlu diperhatikan potensi akumulasi kesalahan error propagation pada peramalan multistep. Hasil sebaiknya dibaca sebagai indikasi arah tren. Kita bisa melihat juga di sini tabel di sini periode dan prediksi inflasinya. Lanjut, baiklah, untuk kesimpulan, model SVR RBF berhasil dibangun untuk memprediksi inflasi bulanan Indonesia menggunakan fitur lag autoregresi pada autoregresi pada musiman, grid search plus time series split CV menghasilkan parameter terbaik C sama dengan 100, epilation sama dengan 0,05, dan gamma sama dengan 0,01. Untuk model menghasilkan RMSE testing 0,3813%, untuk MAE 0,3027%, untuk MAPE 0,973%, dan R2 0,8002. Model mampu mengikuti pola data dengan baik. Dan yang keempat, model berhasil meramalkan inflasi 6 bulan ke depan, Januari sampai Juni 2025, secara rekursif dengan tren proyeksi stabil dan meningkat secara perlahan. Untuk yang kelima, pendekatan fitur lag autoregresif merupakan pengembangan dari metodologi acuan indeks waktu tunggal, membuat model lebih representatif untuk forecasting nyata. Oke, mungkin cukup. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.